Halo guys, welcome to Podcast Himatek. Gimana nih kabarnya teman-teman warga? Masih aman nggak ya kuliahnya atau udah mulai agak stres nih karena tugas-tugasnya udah banyak? Apalagi buat angkatan 2020 sama angkatan 2021 yang ini masih dalam tahap transisi nih antara kuliah online sama kuliah offline. Kalau angkatan 2019 kan udah pernah ya kuliah offline sebelumnya. Nah, angkatan 2020 sama 2021 gimana nih? Udah mulai beradaptasi atau masih agak-agak kagok dan bingung nih transisi antara kuliah online sama kuliah offline-nya. Nah, di episode kali ini beda dari episode yang lain ya teman-teman. Soalnya di episode kali ini Potek mau ngebahas topik spesial barengan sama teman-teman Kominfo. Nah, sebenarnya ini lebih ke curcol ya mungkin antara anak Kominfo. Kita nih udah kedatangan dua narasumber spesial. Ada Kepala Departemen Kominfo, ada Mbak Nadifa sama ada Yuda. Mungkin dari Mbak Nadifa sama Yuda boleh kenalan dulu nggak nih? Mungkin dari Mbak Nadifa dulu deh. Oke, halo semuanya. Aku Nadifa Indah Pramesti dari Tekim 19 di Kominfo sebagai Kepala Departemen Kominfo. Oke, makasih Mbak Nat. Mungkin sekarang Yuda nih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Maulana Yuda Ahsan. Biasanya itu dipanggil Yuda. Aku dari Teknik Kimia 20. Di Kominfo ini aku sebagai stafnya. Makasih buat Yuda sama buat Mbak Nadifa. Mungkin biar kita nggak mengulur waktu, aku langsung mulai aja nih ya pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan basic nih ya. Kenapa sih tertarik sama Kominfo? Ada apa di Kominfo yang bikin teman-teman itu bisa tertarik dan kayak masuk ke dalamnya? Mungkin dari Mbak Nadifa dulu nih selaku Kepala Departemen. Oke, makasih Ataya. Kalau dari aku sendiri sih, untuk Kominfo ini, Kominfo kan banyak proker-prokernya tuh ya. Kalau dari aku, prefernya emang di bagian mengedit, tertariknya itu di bagian sana. Misal kayak edit pamflet, edit feeds Instagram. Kenapa kok tertarik di sana? Soalnya kan kalau edit tuh kita menghasilkan sebuah karya ya, dan nanti karya tersebut bakalan dipuji gitu sama orang ya. Jujur li aku emang orangnya tuh suka dipuji ya. Jadi kalau hasil editannya bagus tuh, editanmu bagus nih gitu, itu jadi seneng gitu. Jadi intinya sih suka aja sama dunia mengedit gitu dari dulu. Itu sih dari aku. Oh, berarti kalau dari Mbak Nadifa ini kan lebih prefer ke ngeditnya ya. Nah, kalau misalnya dari Yuda ini gimana? Kayaknya soalnya di Kominfo Yuda kan bukan PJ yang bagian ngedit nih. Kalau dari Yuda sendiri ada perspektif lain nggak yang bikin Yuda itu tertarik buat masuk Kominfo? Oke, baik. Kalau dari aku sendiri itu, aku tuh pas hari-hari itu kan suka sekali kayak menjelajah media sosial kayak gitu, seperti kayak Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Terlebih kan di generasi sekarang ini itu kan pastinya banyak sekali yang menggunakan media-media sosial kayak gitu. Nah, dari kesukaanku itu aku tuh kayak memilih untuk Departemen Kominfo ini itu karena Kominfo itu kan juga berhubungan dengan media sosial. Dan juga aku tuh di periode sebelumnya itu pernah mengikuti suatu proker di Departemen Kominfo, yaitu majalah yang isinya itu berupa kayak memberikan informasi kepada mahasiswa teknik kimia dalam bentuk majalah digital. Nah, dengan pengalamanku di Departemen Kominfo sebelumnya, aku kayak memberanikan diri gitulah untuk masuk ke Kominfo ini. Jadi aku masuk ke Kominfo itu karena memang dari kesukaanku yang sering-sering bermain media sosial dan juga ada pengalaman di proker sebelumnya, jadi ya buat tambahan gitu.
Oke, berarti kalau Yuda ini lebih ke itu ya, apa namanya, penyebaran informasi ya tertariknya. Tapi kalau dari dunia editing sebenarnya Yuda tertarik juga atau enggak sih? Kalau dari dunia editing sih juga tertarik, tapi untuk jujur saja untuk editingku itu kurang terlalu bagus lah. Tapi ya masih suka-suka juga untuk editing kayak gitu. Oke, makasih banget buat Yuda sama Mbak Nat atas jawabannya. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini kan Kominfo tuh kan banyak banget ngeditnya kan, ngedit pamflet, ngedit ini, ngedit itu, ngedit video. Ini teman-teman itu belajar ngeditnya nih otodidak atau kalau teman-teman pernah ikut kayak pelatihan ngedit atau gimana nih? Mungkin bisa dari Yuda dulu nih gantian. Oke, kalau dari aku sendiri sih aku masih belajar otodidak ya. Aku lihat-lihat di YouTube gitu untuk cara edit itu kayak gimana, edit video, terus edit gambar kayak gimana, kayak gitu. Terus setelah itu mencoba-coba di aplikasinya. Terus juga misal kayak ada apa itu namanya editing yang aku bingung, itu aku bakalan konsultasi ke temanku kayak gitu. Terus nanti dari temanku itu kan ada kayak saran-saran. Nah dari situ aku bakalan tahu apa yang kurang, terus nanti akan aku benahi kayak gitu. Oke. Jadi Yuda biasanya pakai aplikasi apa Yud buat ngedit? Untuk editing itu masih Canva. Oh, ya aku juga sih sama sih sebenarnya. Kalau dari Mbak Nadifa gimana nih? Oke, kalau aku ini sih sama kayak Yuda, otodidak. Itu lewat platformnya lewat YouTube ya. Jadi kayak belajar-belajar di YouTube. Dulu aku tuh pertama kali belajarnya tuh Photoshop, Corel, itu belajarnya lewat YouTube. Tapi kalau buat editing video, kalau aku pribadi sih kurang mendalami ya dan kurang begitu bisa juga. Terus dulu juga pernah ikut pelatihan editing itu editing Photoshop, tapi ya cuman ikut pelatihan-pelatihan gitu aja yang nggak mendalami banget. Jadinya buat terus tahu kok ada editing yang namanya Canva, kan kayak lebih gampang gitu kan. Akhirnya ya udah, ya benar. Akhirnya ya udah belajar-belajar di situ. Terus kayak download aplikasinya, ya udah mulai editing di sana. Juga kalau Photoshop, Corel, Adobe Illustrator itu kan harus lewat laptop ya. Kalau Canva kan bisa dari HP, jadi kayak praktis aja gitu. Misal kita lagi kemana, terus tiba-tiba ada dadakan upload konten atau bikin desain, itu bisa lewat HP. Gitu sih dari aku. Berarti kalau dari Mbak Nadifa nih, dari tadi aplikasi-aplikasi yang udah Mbak Nadifa sebutin, yang menurut Mbak Nadifa tuh paling enak tuh yang mana? Kalau buat sekarang ini Canva sih ya, emang. Karena fleksibel ya. Cuma Iya, kalau benar. dari fitur-fiturnya tuh lebih advance yang mana, Mbak? Kalau aku sih ya tetap ya Photoshop, kayak Adobe Illustrator itu lebih istilahnya kayak edit desain grafis yang lebih profesional gitu. Kalau Canva kan ya udah ngeditnya gitu aja gitu. Iya, kalau aplikasi yang lain kan bisa buat desain baju gitu, desain mockup juga bisa kayak gitu sih. Lebih profesional aja yang aplikasi buat di PC gitu. Oke, berarti Mbak Nadifa ini levelnya udah beda ya. Aku soalnya juga Enggak sih, sama. soalnya aku juga masih Sama, pakai Bu. Canva kalau ngedit. Wah, jujur kayaknya kalau Tapi tetap opsi terakhir tetap Canva. saya kalau Corel, aku dulu juga belajar Corel tuh ya masih lebih susah ya daripada Canva yang tinggal tempel-tempel aja. Kalau Adobe malah aku juga belum pernah nyoba sih. Malah Mbak Nadifa nih udah lebih advance, lebih profesional nih. Boleh dicoba buat Mbak Ataya ya nanti. Aduh, boleh deh nanti dulu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini
kebetulan tuh kemarin tuh aku nemu kayak sebuah tweet nih kalau yang bilang kalau misalkan Kominfo, PDD atau yang berhubungan sama edit tuh ibaratnya kayak lingkaran setan, mau lari kemanapun, mau pindah divisi kepanitiaan apapun, organisasi apapun tuh sekali PDD tetap PDD. Emang iya ya kayak gitu. Menurutnya Mbak Nadifa sama Yuda bener nggak sih statement itu? Mungkin bisa dijawab dari Mbak Nadifa dulu. Kalau dari pengalaman pribadiku sendiri itu relate sih, karena nggak mulai kuliah aja ya, mulai SMA itu udah bergulat di bidang itu, di PDD gitu tuh mulai awal emang, soalnya kalau kita misal teman-teman udah tahu kita bisa di bidang itu ya bakalan dipercaya di bidang itu gitu. Iya benar. Bakal diminta terus disuruh di situ kan. Saya Iya benar. sih. Iya kan, jadi kayak dulu tuh semester waktu awal-awal itu jadi PDD, ya udah seterusnya kayak bakalan di PDD juga. Kalau aku sendiri bukannya nggak minat ya, tapi emang nggak mau nyoba aja di kayak bidang divisi yang lain. Jadinya ya udah PDD ngedit udah gitu sih. Kalau pengalamanku nih Mbak, aku tuh pernah daftar kepanitiaan yang non PDD. Dipindahnya juga ke PDD juga pada akhirnya. Jadi kayak ya menurutku juga kayak lingkaran setan sih, bakalnya balik ke situ terus. Soalnya emang track recordnya udah PDD, ya udah kamu bisa di PDD, ya udah PDD gitu. Ya. Kalau dari Yuda mungkin ada pengalaman yang sama kayak aku sama Mbak Nan nggak nih? Oke, baik. Kalau dari aku sendiri sih, untuk dari di PDD, pengalaman di divisi PDD itu kurang ya. Apalagi terlebih pas juga mulai awal-awal ikut kepanitiaan, aku juga kayak menghindar untuk ke divisi PDD karena memang aku tuh kayak kurang terlalu bagus buat desain-desainnya. Namun setelah mencoba untuk masuk ke Kominfo, aku juga sudah mulai mencoba untuk edit. Akhirnya juga berujung ke PDD, yaitu di kepanitiaan Open Talk gitu. Namun buat teman yang tentang sekali masuk ke PDD selamanya akan ke PDD terus, itu menurutku benar, tapi enggak kayak gitu. Kenapa? Karena kan semuanya itu kan juga tergantung dari kita kayak gitu. Kalau memang kita tuh kayak basicnya terus kayak suka hobinya, skillnya itu di bidang editing, itu pastinya juga bakalan dipercayai di PDD kayak gitu. Namun kan kita kan juga kayak ada kayak keinginan mungkin mau pindah ke divisi lain kayak gitu, itu kan juga bisa. Makasih nih Yuda udah mau share pengalamannya ya. Dari pengalaman tadi nih, aku mau tanya lagi. Kan kalau misalkan kita udah jadi PDD nih, teman-teman kita juga udah tahu nih kalau misalkan kita basicnya tuh di PDD. Nah itu kan pasti di kepanitiaan selanjutnya bakal diminta PDD terus. Itu kan pernah nggak sih teman-teman itu kayak ngerasa keberatan, waduh kok PDD lagi, kok suruh ngedit lagi, padahal aku pengen ini, pengen itu. Teman-teman pernah kayak ngerasain itu nggak sih? Atau kayak teman-teman enjoy aja gitu di PDD? Mungkin dari Mbak Nadifa bisa jawab dulu. Kalau aku pribadi sih enjoy ya, cuman yang bikin nggak enjoy itu di dunia mengedit atau PDD itu kadang emang ada yang tugasnya atau tupoksinya itu secara mendadak datangnya, itu yang bikin nggak seneng. Kayak tiba-tiba udah dikasih deadline ini, tiba-tiba ada yang dadakan, terus kita harus edit cepet-cepet dan diselesaikannya harus cepet-cepet. Itu kan juga mikir ini editannya kayak gimana ya, kurang gimana ya. Dan kalau terburu-buru itu biasanya kan hasilnya menurut kita itu kayak kurang memuaskan gitu ya. Jadinya yang bikin nggak enjoy itu ya gitu, tiba-tiba ada tugas yang mendadak itu sih. Kalau dari Mbak Nadifa pernah nggak sih bingung kayak ya Allah ini harus tak edit gimana lagi, kayak udah kehabisan ide gitu? Pernah nggak sih kayak nemuin hal-hal kayak gitu? Pernah aku pernah stuck itu, akhirnya aku konsultasi ke temen ya, ini bagus nggak kayak gini ya gitu, ini kurang apa gitu ya. Solusinya sih konsultasi ke temen, kalau enggak ya istirahat dulu, tenangin pikiran sebentar, terus cari-cari ide atau referensi lagi gitu. Oke,
Kalau dari Yuda gimana Yud? Pernah nggak kayak merasa keberatan gitu? Oke, kalau dari aku sendiri sih pernah ya merasa keberatan. Terlebih seperti yang aku bilangin tadi, untuk skill editingku itu kayak kurang. Meskipun aku itu juga suka edit, tapi ya kurang lah menurutku. Nah, misal aku kayak dipacerai tugas ke desain atau aku itu kadang juga kayak ngerasa kenapa kok aku gitu loh. Padahal kan juga ada teman-temannya yang lain yang mungkin lebih baik untuk urusan editingnya kayak gitu sih. Ini tadi pertanyaannya sama kayak Mbak Nadifa sih. Pernah nggak sih Yuda kayak ngalamin stuck ngedit gitu, kayak bingung mau ngedit kayak desain apa lagi, inspirasi dari mana lagi gitu? Kalau urusan itu sih sering ya banget malah. Kalau misal ada hal-hal yang kayak stuck atau bingung mau diapain lagi nih, mau ditambah-tambahi apa, aku tuh bakalan tanya ke temanku itu yang lebih pengalaman lah dalam bidang editing kayak gitu. Aku bakal tanya apa ini yang kurang, apa ini yang perlu ditambahin kayak gitu. Terus nanti bakalan tak pikir-pikirkan, terus nanti juga tak tambahi kayak gitu. Oke, berarti dari jawabannya Mbak Nat sama Yuda ini bisa disimpulin kalau tanya temen itu penting ya, tanya pendapatnya temen itu penting ya kalau udah kepepet idenya gimana. Iya benar. Oke nih, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan sebagai anak departemen Kominfo yang tugasnya itu banyak dan sering dadakan, gimana nih caranya teman-teman buat ngebalance antara waktu kuliah sama waktu ngerjain tugas-tugas di Kominfo? Mungkin dari Yuda dulu Yuda bisa jawab. Oh oke. Kalau dari aku sendiri ya, pertama-tama aku bakalan kayak misahin dulu apa saja sih tugas-tugas di departemen Kominfo sama tugas-tugas sebagai mahasiswa kayak gitu. Terus setelah itu setelah aku bakal misahin, aku juga bakalan lihat mana yang lebih urgent, mana yang lebih untuk deadline-nya itu lebih cepat kayak mana kayak gitu. Nah, misal untuk yang lebih urgent dan juga deadline-nya itu lebih cepat, aku bakalan ngerjain yang terlebih dahulu yang itu kayak gitu. Terus misal kayak deadline-nya terus kayak aku urgent-nya itu juga kurang, itu bakalan aku kerjain di waktu aku kelam gitu sih. Oke, kalau misalkan dari Mbak Nadifa gimana nih cara ngebalance waktunya? Kalau aku yang pertama tentunya kita sebagai mahasiswa itu harus mendahulukan tugas perkuliahan, tapi di samping itu kita sebagai mahasiswa juga nggak belajar melulu tentang akademik kan, juga kita di organisasi juga belajar tentang tanggung jawab. Nah, untuk dari aku sendiri, bagaimana sih cara aturnya itu? Pertama, ada 2 poin sih kalau aku ya, manage waktu sama tentuin skala prioritas. Kalau manage waktu sih pinter-pinter kalian aja ya nentuinnya kayak gimana. Misal diatur jam segini itu tugas, jam segini ngerjain apa gitu. Kalau skala prioritas ya sama kayak Yuda tadi, kita pilah-pilah mana yang lebih prioritas, mana yang mendekati deadline terlebih dahulu, itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi menurutku kalau teman-teman ini misal selalu ngeluh kayak keberatan tugas di organisasi itu ya enggak banget gitu ya, kayak kita kan seharusnya udah bisa ngatur itu. Kita harus ya benar, sebagai mahasiswa itu kita prioritasin tugas kuliah dulu, tapi gimana kita atur juga tugas-tugas kita di organisasi. Jangan sampai kayak tugasku banyak di kuliahan, aku nggak bisa handle tugasku di organisasi. Itu nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus balik lagi, kita harus pintar atur diri kita sendiri, manage waktu buat belajar juga, buat atur skala prioritas buat diri kita sendiri gitu sih. Oke, makasih banget buat Mbak Nat sama Yuda. Berarti intinya tuh yang penting tuh 2 ya teman-teman, manajemen waktu sama tentuin skala prioritas. Benar kata Mbak Nat tadi. Ini masuk ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Boleh nggak nih sebutin suka duganya jadi anak Kominfo? Mungkin dari Yuda dulu nih bisa jawab. Departemennya itu kayak humble semua kayak gitu. Terus juga misal ada kayak
bantuan-bantuan yang perlu diminta tolongi kayak gitu, itu mereka tuh kayak sedia membantu gitu. Terus juga minta saran-saran terkait ini itu mereka juga bersedia gitu. Terlebih kepada Mbak Nadifa itu ya selaku kadepnya itu yang sangat peduli kepada anggota-anggotanya kayak gitu. Untuk dukanya itu menurutku seperti yang dibilang Ataya tadi, kalau proker-proker atau tugas-tugas dari Departemen Kominfo itu kadang terlalu mendadak kayak gitu. Terus juga kayak untuk waktunya itu kan tidak pasti. Seperti kayak upload informasi di media-media sosial kayak gitu kan tidak pasti sih. Jadi ya untuk memanajemen waktunya itu kadang agak susah. Misal kayak di tengah-tengah ada kayak tugas, terus tiba-tiba ada suatu informasi yang perlu diposting dalam satu hari itu juga, itu kan untuk memanajemen waktunya itu kan agak bingung kayak gitu kadang-kadang. Makasih Yuda, berarti perannya Mbak Nat ini sangat-sangat membantu ya di Kominfo ya. Mungkin dari Mbak Nadifa nih bisa ngejawab pertanyaanku tadi, suka dukanya di Departemen Kominfo. Oke, kalau dari aku mungkin dukanya dulu ya. Kalau dukanya sama kayak Yuda tadi, itu kalau ada upload konten mendadak dan posisi kita udah masuk kuliah dan emang lagi padet kuliah offline gitu, itu yang bikin pusing ya. Kayak tiba-tiba ada uploadan, ini harus diupload hari itu juga, padahal dari Kominfo kan emang juga ada SOP-nya, tapi emang udah jarang kita pakai karena ya itu harus upload. Apalagi kalau tiba-tiba ada kejadian kayak aplikasinya error, itu yang bikin pusing juga ya. Nggak bisa upload hari itu juga di feeds Instagram. Terus kalau sukanya ini buat Kominfo di Himatek aja ya. Kalau sukanya sih aku suka sama anak-anaknya, bekerja dengan teamwork, gercep juga, terus ya saling membantu. Terus juga mungkin kalau sukanya jadi anak Kominfo buat aku yang dulu itu ya suka karena misal kita edit, terus kayak ada misal kita bikin pamflet ya, terus kayak ada hasil akhirnya dan dipuji, itu wah editanmu bagus, itu kayak bikin seneng. Misal kayak podcast nih, dulu kan juga dapat applause juga kan, dapat perhatian yang banyak dari teman-teman, wah podcastnya bagus gitu-gitu kan, juga bikin seneng ya. Kayak gitu sih, mungkin karena kepuasan dari diri kita sendiri karena menghasilkan suatu karya. Itu sih dari aku. Aduh, dipuji Mbak Nat nih agak salting ya. Makasih Mbak Nat udah ngejawab pertanyaannya tadi. Karena pertanyaannya udah kejawab semua, makasih banyak buat teman-teman Kominfo yang udah nyempetin waktunya buat datang podcast kali ini. Sama makasih banyak buat teman-teman yang lagi dengerin di rumah. Semoga kuliahnya selalu lancar, karena ini udah minggu ke-6 ya, masuk ke minggu 6. Semangat buat persiapan UTS-nya. See you in the next episode.